Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adhlima wa adlama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fillah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah selalu menjaga kita, memberi berkah, rahmat, keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan, selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, saudaraku, ikhwatuddin fillah, adalah menggali spirit motivasi mentadabburi surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, yang melatar belakangin tema ini, ketika saya mengisi di sebuah ormas perempuan, tepatnya itu IWAPI. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ada di antara ibu-ibu itu bertanya di luar forum, karena mereka rata-rata pengusaha kan, ya bukan rata-rata, semua pengusaha. Di luar forum mereka bertanya, Ustaz, gimana menurut Ustaz itu? Apakah sahih riwayat yang menyebutkan pasar itu seburuk-buruknya tempat? Saat itu saya nggak concern gitu, sehingga saya menjanjikan, oh ya saya cek dulu riwayatnya. Karena kalau sudah berbicara pertanyaan kesahihan sebuah riwayat atau hadis, nggak bisa langsung jawab kalau nggak pernah baca hadisnya. Ada keterbatasan pada diri saya gitu. Saya mau mutolaah dulu gitu ya. Mutolaah itu mau membuka lagi kitab hadis. Ternyata lupa itu nggak saya jawab. Jadi memang nggak ketemu lagi sama si ibu itu. Sampai bahkan ketika ketemu pun pengajian, ya nggak ditanyakan lagi, sehingga ya karena lagi nggak concern aja bahas itu, sehingga ya lupa nggak saya pelajari bertahun-tahun itu. Sampai beberapa pekan yang lalu saya diundang teman yang buka stand di pasar BTC di lantai atas itu. Kebetulan dia bisa mengkoordinir pemilik tenan-tenan di situ untuk mengadakan pengajian. Oke, bagus. Apa ya Ustadz temanya kira-kira? Nah, ketika dia tanya, Ustadz apa temanya? Karena ini di pasar, Pak. Saya pikir, wah kita bicara pasarnya. Saya teringat pertanyaan itu. Dan itulah yang membuat saya pelajari lagi itu tentang pasar. Saya tuh berharap, Pak Ustadz, saya berharap riwayat yang menyatakan pasar itu tempat seburuk-buruknya tempat itu dhaif. Nah, insya itu palsu dulu. Kenapa demikian? Karena kan beda dengan kenyataan, Pak. Kita hidup itu 90% itu ya dari pasar. Ya ini persentase itu ya kasaran gitu loh ya. Artinya coba kita lihat siapa yang tidak hidup dari pasar. Apalagi pasar ini kan
definisinya itu kan sebuah kegiatan jual beli gitu kan. Yang di situ ada akad, ada penjual, ada pembeli, ada akad, ada tempat gitu. Itu kan definisi umum ini. Definisi yang terbaru kan nggak seperti itu. Pasar itu pokoknya ada transaksi juga bisa menjadi apa? Pasar. Sehingga ada pasar yang namanya pasar tradisional, itu yang kita pahamin ya. Kayak pasar Wonokromo, pasar DTC yang paling bawah itu pasar tradisional ya, ibu-ibu ini biasanya paling gemar ke pasar tradisional. Sekarang hampir di semua perumahan mesti ada pasar tradisional tuh Pak. Karena ya perumahan nek sing elit baru nggak ono pasar tradisional itu, mesti ada pasar apa modern gitu kan. Jadi itu yang membuat saya, loh kalau pasar sampai seburuk-buruk tempat, ya apa riwayat kayak begitu itu gitu. Saya pikiran saya itu, nek iso riwayat itu wis palsu lah, itu nggak bisa dipakai gitu. Apalagi kalau kita melihat kenyataan misalnya, orang haji pun Pak, mesti jujuknya yang nang pasar. Wong haji jujuknya nang pasar. Zaman saya haji tahun pertama, haji pertama 2004-2005. Jadi haji 2004 itu atau 2005 itu dilakukan dalam satu tahun ada 2 kali haji tuh. Karena terakhir awal tahun hajinya dan akhir tahun hajinya. Jadi dalam satu tahun itu ada 2 kali haji. Itu pas tsunami itu kan saya berangkat itu tahun 2004-2005. Itu yang namanya pasar itu ya pasar seng itu jadi jujukan. Biyen pasar seng ini. Wis pasar seng digusur oleh pemerintah Saudi, ono namanya pasar Jafariyah. Yo tetep digoleki ambek jamaah. Jadi ono sing tawaf nang Ka'bah, ono sing tawaf nang Jafariyah. Sekarang ada namanya pasar lagi Bu gitu kan ya. Jafariyah itu kemarin terakhir 2024 saya haji itu kan ya. Itu masih ditutup, itu masih renovasi. 2 kali 3 kali saya ke sana itu masih direnovasi. Terus sekarang ini apalagi banyak TikTok itu menginfokan pasar yang murah di mana di Mekah itu namanya Kakiyah gitu. Dan masyarakat hidup ya dari pasar itu di Mekah itu. Jadi kalau ada riwayat bahwa pasar itu seburuk-buruknya tempat itu, yang perlu dikaji lagi gitu ya. Seperti itu saudaraku, ikhwatadina fillah. Apalagi ini surat Al-Furqan itu Pak yang kemudian membuat kita gembira gitu kan. Ya surat Al-Furqan itu yang membuat apa kita senang gitu ya. Kita senang gitu kan. Surat Al-Furqan itu yang membuat kita senang. Kenapa? Ternyata surat Al-Furqan itu kan background turunnya itu kan orang-orang musyrik Quraisy itu kan selalu apa ya? Ngejek Nabi gitu kan. Mosok Nabi kok yo mangan. Dipikir Nabi ku yo gak mangan ngono lho, Pak. Zaman biyen lah ngono. Zaman musyrik gitu kan, orang musyrikin Quraisy. Nabi kok mlaku-mlaku nang pasar. Nabi kok ono nang pasar gitu loh, Pak. Kemudian pikiran mereka musyrikin Quraisy yang namanya Nabi itu Bapak-bapak, Ibu, itu adalah malaikat, kayak malaikat lah, manusia yang kayak malaikat. Ya, gak mangan, ya gak melaku-melaku. Maka turunlah surat Al-Furqan itu, surat 25 ayat berapa tadi? Ayat 20 itu kan. Di situ Allah menyatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Wa ma arsalnakum qablaka minal mursalin. Tidak kami utus sebelum engkau para rasul itu ya Muhammad illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali mereka itu yang manusia yang nek lapar ya ini yang menggembirakan saya pribadi itu Pak. Wa yamshuna fil aswaq, yang terkait dengan pasar. Semua nabi termasuk Nabi Muhammad itu ya mesti sering melebu nang apa? Nang pasar gitu. Sering masuk ke pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lain itu bisa jadi apa? Ujian. Maksudnya
Ya, orang yang di pasar itu pembeli bisa menjadi ujian bagi penjual, penjual bisa jadi ujian bagi apa? Pembeli. Atasbirun, apa kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka basyira, dan Tuhanmu adalah Maha mengetahui. Nah, ayat ini saudaraku ikhwatadina fillah, apa yang bisa kita tafsirkan, yang bisa kita tadabburi dari ayat ini, saudaraku ikhwatadina fillah? Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad dan semua nabi diutus oleh Allah itu minal mursalin, itu adalah manusia, Pak. Bukan malaikat. Nabi Muhammad itu ya manusia. Karena manusia seperti kita, ya nek lapar mesti pingin makan. Namanya adalah manusia. Jadi karena manusia ya iso mlaku nang dindi, iso berkuda, termasuk mlaku nang pasar. Jenenge adalah manusia. Memang ada privilege untuk para nabi, Pak, ya kan, ya bukan sama persis ngono ning nawedi ora to, Pak. Ya kan, kata Allah di surat Al-Kahfi itu kan, ya, apa itu? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kan Allah sendiri menyatakan kepada Nabi, coba katakannya, inna ma'ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian. Nah, cuman jangan titik, Pak. Sampai di jangan titik, itu masih koma itu. Inna ma'ana basyarum mislukum, terusannya apa? Yuha ilayya, yang diberi wahyu. Nah, gara-gara manusia Muhammad bin Abdullah ini diberi wahyu, sehingga di dalam diri beliau ada cahaya kenabian. Nah, cahaya kenabian inilah yang menjadi beda dengan kita. Tapi dari aspek fisik, Pak, ya ono tangan, ono mata, ya organ tubuh. Ya meskipun nanti organ tubuhnya Nabi itu memiliki kualitas yang berbeda, ya. Ya jangankan antara kita dengan Nabi, Pak, antara orang yang lain aja beda-beda, Pak, ya. Ono sing kulit putih, ya. Ono sing ganteng, ya. Padha-padha manusane tapi siji itu, Pak. Islam beda nasib dan beda nasab, itu kan sing gare beda kan begitu. Apalagi kita dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda, Pak. Nabi itu gantengnya masya Allah luar biasa. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim bahwa kegantengan Nabi Yusuf itu baru separuh itu. Separuh apa itu? Banyak ulama menjelaskan di antara separuh kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya kalau gantengnya Nabi Yusuf itu memunculkan syahwat, kalau gantengnya Nabi Muhammad ini memang Allah tidak memunculkan syahwat kepada umatnya. Itu tuh saudara. Jadi Nabi Muhammad itu masya Allah luar biasa, ya. Manusia. Tapi ya tetap manusia yang suatu saat bisa merasakan apa? Lapar. Ya. Bisa melaku. Itu makna dari surat Al-Furqan ayat 20. Jangan kok anggap Nabi itu adalah apa? Malaikat itu yang gak butuh mangan, yang gak punya nafsu. Nabi Muhammad ya ada nafsu makan, nafsu seks, macam-macam jenenge manusia itu kan, ya. Nafsu kepengin melaku jenenge manusia. Ini yang pertama yang bisa kita pahamin dari surat Al-Furqan ayat 20. Yang kedua ini, Pak, bahwa ternyata Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam punya aktivitas ganda. Di samping aktivitas kenabian spiritual, dakwah, juga aktivitas kemanusiaan seperti sosial, termasuk ekonomi. Wah, gitu. Bapak tahu nggak, Ibu tahu nggak ketika Nabi Muhammad berhijrah, yang dibangun pertama kali itu apa? Ketika masuk ke Madinah, yang dibangun pertama kali apa? Kan masjid. Yang dibangun pertama kali kan masjid. Setelah masjid apa? Pasar, Pak. Setelah masjid pasar. Baru setelah itu Nabi mempersaudarakan semua suku itu dalam Misaqul Madinah. Jadi membangun peradaban itu Nabi itu 3 hal. Satu spiritual dengan pembangunan apa, Mas? Masjid. 2 itu adalah ekonomi dengan pembangunan apa? Pasar.
Tiga itu persatuan dan kesatuan Pak, dengan memberikan apa? Perjanjian perdamaian di antara semua suku dan kabilah-kabilah, termasuk di antaranya sesama muslim, antara Ansor sama Muhajirin. Itu yang membuat Madinah itu kuat, spiritual, ekonomi, dan sosial Pak. Itu ikhwatadina fillah. Jadi setelah bangun masjid, Nabi itu bangun pasar, dan bangun pasarnya itu ya dekat masjid. Bangun pasar itu ya dekat masjid. Sehingga dari sini ada yang niru Pak, di beberapa masjid itu ya Bu, habis pengajian buka pasar Pak, buka lapak. Termasuk yang ditiru itu sekarang di Masjid Al-Akbar itu kan dibuatin lapak tapi dikumpulkan di sebelah. Dulu kan liar tuh Pak, dulu mengganggu kan. Sekarang sudah dijadikan satu. Jadi toko mudun, toko masjid mesti belonjo. Itu nek mau ekstrimnya itu ya sunnah seperti itu, buka lapak. Bahkan di Malang itu saya tahu, saya dengar ya, bukan saya tahu, saya dengar ada masjid yang mempraktekkan seperti itu di Malang. Jadi habis pengajian subuh, si bapak-bapak ini ya dikasih sarapan, mari sarapan, kon belonjo sayur-sayur itu di halaman parkir masjid, dibukain apa, sehingga mereka bawa pulang itu ya bawa tas kresek isi sayur macam-macam untuk istrinya. Jadi memang Nabi Muhammad pertama setelah selesai bangun masjid itu yang dibangun adalah pasar. Ya kok ada riwayat bahwa pasar itu sebenarnya tempat itu ya apa itu? Nanti kita coba bahas ya. Nabi itu bangun pasar, bahkan dekat dengan masjid. Nah kebetulan saat itu di kota Madinah itu sudah banyak pasar. Tapi semua pasar yang ada di Madinah itu dikuasai oleh Yahudi, terutama dari Bani Qainuqa. Jadi ada Yahudi dari keluarga Qainuqa ini yang memang menguasai mall pasar yang ada di Madinah, termasuk beberapa tanah yang dekat masjid itu dikuasai oleh Yahudi. Maka ketika kemudian Nabi matokin tanah itu untuk membangun pasar, itu dipreteli sama orang Yahudi Bang. Nggak mau kesaingan ini. Saat itu Nabi Muhammad karena ingin menjaga persatuan dan kesatuan baru datang gitu kan ya, supaya nggak terjadi konflik, maka Nabi membiarkan, Nabi cari tempat lain, dan akhirnya yang menemukan di dekat Baqi itu kan begitu, di Baqi itu Pak, sehingga disebut Sukul Baqi atau Sukul Ansor, disebutlah pasar Baqi atau pasar orang-orang Ansor. Itu dekat dengan masjid. Kalau Bapak tahu Baqi itu kan sebelah timur daripada Masjid Nabawi, itu sekitar 100 sampai 200 meter itu, enggak jauh dari masjid itu. Artinya apa saudaraku ikhwatadina, Nabi punya perhatian terhadap apa? Perkembangan apa? Pasar. Dan semua sahabat itu banyak belanja itu Pak, banyak beraktivitas itu adalah di pasar. Seperti diantaranya mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama seorang sahabat yang terkenal dan miliarder namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika terjadi Mu'akhoh itu persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang memang Nabi lakukan itu Pak, supaya menjadi persatuan yang kuat di Madinah itu kan. Itu satu sahabat mesti dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, Muhajirin dengan Ansor. Di antaranya yang dipersaudarakan itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat dari kalangan Ansor, saya lupa namanya. Nah, tradisinya itu bapak-bapak itu selalu bilang begini, yang orang Ansor kalau dia punya harta, aku punya harta sekian, yuk kita paruan gitu tuh. Aku punya istri sekian, yuk kita paruan gitu Pak. Maksudnya paruan itu dicerai, kemudian silahkan diperistri begitu Pak. Dulu begitu, saking dulu belum ada hukum iddah ya, belum turun gitu. Saya punya tanah, ayo kita paruan begitu tuh dulu, persaudaraannya sangat luar biasa. Nah ketika Abdurrahman bin Auf ditawari seperti itu, Abdurrahman nggak mau. Dan segini aja Mas, tolong tunjukkan aku mana aku pasar, aku tak buka lapak, tak dagang. Ditunjukin Pak. Dan Abdurrahman bin Auf, waduh, ulet berdagangnya itu. Abdurrahman bin Auf itu ulet banget, saking uletnya sampai beliau menjadi seorang miliarder yang terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang juga miliarder terkenal di zaman Nabi ya, Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu tahu nggak, Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia meninggalkan 4 orang istri dan anak-anak, semua harta warisan itu dibagi, dan itu masih ada cash flow
Cash flow itu bukan aset ya. Kalau aset itu kan ada aset yang tanah, ya kan? Kuda itu di luar itu. Cash flow itu uang kas, Pak. Uang cash. Itu 2.560.000, bukan US dollar karena nggak ada dolar, bukan real, bukan mata uang, tapi mata uang emas. Jadi mata uang emas itu dinar ya. Jadi 2.560.000 dinar. Kalau dinar itu konversi rupiah sekarang Pak, itu sekitar 6 juta satu dinar, satu logam itu. Karena satu logam dinar itu setara dengan 4/4 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang antam itu 1.500.000 Pak. Berarti kan 4 gram itu sekitar 6 juta. Saya sempat mengalihkan 2.560.000 dikali 6 juta Pak. Itu kalkulator saya nggak cukup Pak. Itu di sekitar 15 triliun itu. 15 triliun itu uang cash yang dimiliki oleh siapa? Abdurrahman bin Auf setelah meninggal dunia. Dan Bapak tahu nggak dari mana itu sumbernya? Pasar Pak, pasar. Termasuk mantunya Nabi Muhammad, Utsman bin Affan, itu ya hidupnya dari pasar Pak. Hampir semua sahabat tuh hidupnya itu dari pasar. Seperti Abu Bakar As-Siddiq besannya Nabi Muhammad, itu hidupnya juga mata pencariannya pasar. Sahabat-sahabat tuh mata pencariannya itu ya pasar, berkebun Pak. Udah berkebun pun ujuk-ujuknya nanti suplainya kemana? Pasar. Lah kok ya ono hadis riwayat yang menyatakan pasar itu seburuk-buruknya tempat itu kondi loh. Saya berharap itu riwayat itu palsu Pak. Itu begitu Saudara. Ini ikhwatuddin hafizahumullah. Jadi yang bisa kita pahami bahwa ternyata Nabi Muhammad dan seluruh sahabat-sahabatnya di surat Al-Furqan ayat 20 itu kan menunjukkan bahwa Allah memberikan apresiasi positif terhadap pasar Pak. Karena nabinya sendiri, utusan-utusan Allah sendiri itu melakukannya ya pasar. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, apa yang bisa kita pahamin dari surat Al-Furqan ayat 20 ini? Di situ kan kalimatnya wa yamshuna fil aswaq. Wa yamshuna fil aswaq. Itu pakai fi'il mudhari' Bu, Pak. Fi'il mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris present continuous. Artinya continuous, selalu. Jadi dari situ menerjemahkan wa yamsun itu berjalan. Dikata masa yamshi wa yamsun itu orang yang suka berjalan. Karena ada fi ini di dalam fil aswaq, maka wa yamsun ini adalah masuk Pak, diartikan melaku masuk nang pasar. Dan karena itu pakai fi'il mudhari' present continuous, itu artinya selalu ke pasar gitu. Dari Al-Furqan 20 ini yang ketiga kita bisa pahamin apa? Nabi Muhammad itu selalu ke pasar. Ngono Pak. Nek gak ono kegiatan perang, Nabi yang mesti nang pasar. Cuman bedanya Nabi ambek awake dhewe sering nang nge-mall Pak. Apalagi ibu-ibu tiap hari mesti nang pasar, minimal ya wis 2 hari sekali, 3 hari sekali, ini seminggu sepisan Pak ya gitu kan ya. Itu apa ini awake nang pasar ya belanja. Ini awake nang pasar ya shopping windows kan begitu kan. Nabi selalu ke pasar di ayat ini Pak Al-Furqan ayat 20 itu dalam rangka untuk apa? Hisbah, pengawasan. Karena Nabi tidak berdagang. Jadi perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui Nabi Muhammad ini sudah berhenti berdagang setelah jadi Nabi. Bahkan menjelang jadi Nabi, Nabi itu sudah nggak ngurusin lagi perdagangan. Karena Nabi Muhammad itu financial freedom. Nabi itu sudah bebas finansial Pak. Nabi itu ya pebisnis yang punya karakter urut kronologis. Pertama sebagai magang. Di usia 12 beliau magang bersama dengan pamannya kan, sering diajak ke Syam ya kan, sama pamannya itu Abu Thalib, latihan magang tuh Pak. Terus yang kedua beliau kemudian menjadi pegawai. Menjadi pegawainya siapa? Pegawainya seorang pedagang perempuan terkenal di Mekah, namanya siapa? Khadijah. Kemudian setelah itu yang ketiga
musyarakah Pak, menjadi pemodal investasi juga. Dia bersama siapa? Dengan Khadijah. Yang keempat itu beliau menjadi owner ketika beliau sudah menikahi apa? Pengusaha itu, yaitu Khadijah. Yang kelima baru financial freedom Pak. Orang kalau sudah jadi owner dan perusahaannya banyak, semua dimiliki, dia bebas duit Pak. Artinya dia nggak butuh duit Pak. Kenapa? Duit yang butuh dia gitu. Jadi kayak Khairul Tanjung tuh Pak, kayak Abu Rizal Bakri, orang-orang top-top tuh Pak. Itu yang muslim ya. Yang non muslim misalnya seperti Haritanu, misalnya nang Surabaya Pak, terus nyewa hotel. Dia wajah itu wis pemilik hotel, apa namanya, pengelola hotel langsung nelpon pemilik hotel Pak. Pak, bos, hotel kita ditempatin oleh Pak Khairul Tanjung. Udah datang tuh Pak. Udah kamu siap kan? Nggak pakai ditakoi ada duit atau orang, nggak ada Pak. Kalau awet dewe Pak saya ditakoi. Ya ada duit orang. Oh maaf ya. Ketika anak saya sakit tuh Pak, saya ke rumah sakit. Gak usah saya sebut ya karena ini di online ya. Rumah sakit, saya pakai t-shirt tuh saat pakai t-shirt, anak opname, terus ditakoi, mau kamar berapa Pak? Saya langsung ngomong VIP ada nggak gitu. Dicoba, oh nggak ada Pak. Ya udah di bawah VIP kelas 1. Ya dia kelas 1. Dicek, oh nggak ada Pak. Terus yang ada AC-nya kelas berapa? Ada kelas 2 Pak. Ada yang kosong nggak? Ada saja. Tidak apa-apa lah, mau yang penting ada AC. Kasual. Itu setelah itu dia cerita, Bapak apa kerja, apa namanya, kerjanya apa? Saya guru ngaji. Saya bilang gitu. Saya guru ngaji. Itu Pak, nulis sesuai itu si resepsionis dulu. Lah guru ngaji kok takoi VIP itu. VIP tak percaya Pak, kamu wajah gak percaya. Coba misalnya wajahku itu Khairul Tanjung Pak, meskipun pakai t-shirt kayak Elon Musk, Mas Elon tuh ngadepin presiden kan pakai kaos oblong Pak. Ya diladeni apa pemimpin dunia. Kenapa? Wajah itu loh Pak, wis financial freedom. Itu jenenge financial freedom lah itu Pak. Wis orang itu gak mikir ini sok bayar orang, pokoknya wajah itu jadi jaminan. Nah Nabi itu sudah sampai tingkat itu dalam bisnis Pak, financial freedom. Makanya Nabi itu tidak butuh dengan duit itu, sehingga akhirnya Nabi itu sering kontemplasi kan di mana, di Gua Hira, di era-era menjelang wahyu itu turun. Itu kan Nabi nggak ada kegiatan bisnis, sudah nggak ada. Karena apa? Udah bebas beliau Pak. Itu begitu. Sehingga makanya rata-rata orang kalau sudah sampai tingkat berbisnis, sampai tingkat financial freedom, itu biasanya ibu Pak, itu sudah nggak berkecimpung di bisnisnya. Berkecimpungnya apa? Kalau di zaman sekarang politik Pak, politik, duitnya dintekno gawe politik. Itu karena mereka sudah nggak mikir perusahaan itu. Kalau Nabi yang dipikir adalah umat saudara. Itu makanya saya berpendapat bahwa Nabi itu sudah berhenti berbisnis itu beberapa saat sebelum jadi Nabi. Apalagi ketika sudah jadi Nabi, sudah nggak sama sekali bisnis. Udah, makanya kalau Nabi sering masuk ke pasar itu bukan untuk berbisnis, tapi apa? Pengawasan. Nabi itu melakukan apa? Pengawasan. Nah, dari 3 hal ini, pemahaman 3 hal ini terhadap surat apa tadi, Al-Furqan ayat 20, berarti kan pasar itu di mata Nabi itu positif nol. Nah, kok ada riwayat apa tadi, pasar itu seburuk-buruknya tempat. Tak teliti sama saya Pak. Waduh, setelah saya tahu Pak, riwayatnya ini yang jadi masalah Pak. Ternyata riwayatnya yang saya ngarep itu apa tadi, palsu. Dadakno ya bukan kaleng-kaleng riwayat ini Pak. Ini sahih banget, ini pakai banget sahihnya Pak. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ditahrij oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berarti kan sudah valid Pak. Udah nggak kaleng-kaleng. Nah, saya sempat kecewa. Tapi karena kita orang Islam Pak, kalau
Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hadis yang sahih, ya sudah harus diterima itu kan ya. Akal kita harus kita singkirkan. Tetapi tetap kita harus mencari apa tanggapan komentar para ulama terhadap hadis itu. Jadi kita juga nggak bisa wungkulan nerimo hadis itu Pak tanpa apa melihat komentar atau istilah kalau dalam bahasa pesantren syarah para ulama, penjelasan para ulama terkait dengan hadis itu. Ini hadis saya bacakan Pak. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah ini lafadznya Pak lebih sadis daripada seburuk-buruknya tempat pasar. Ini kata Nabi, qala berkata Rasulullah, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Pak dari sebuah negeri, tempat yang paling dicintai di dalam negeri atau dari sebuah negeri oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad minallahi aswaquha. Dan tempat di negeri itu yang paling dibenci oleh Allah, dibenci Pak, bukan seburuk-buruknya tempat, adalah apa? Aswaquha, adalah pasar-pasar mereka. Wah, lebih parah ya Pak ya. Ini dibenci loh Pak. Nek dibenci lah karena rahmati balas. Nek dibenci lah karena rahmati balas. Jadi wong umroh mari sholat nang Masjidil Haram terus mlaku-mlaku nang mall Pak, ya wis rahmat hilang begitu. Karena paling dibenci oleh Allah itu. Paling dibenci kaya ana nang tanah haram itu aneh Pak. Paling dibenci tapi ada di tanah haram. Paling dibenci kaya lantene tanah haram ku nyambung sampai mall itu Pak. Jadi kalau di Grand Zamzam, Tower Zamzam itu kan turun itu Pak, dari hotel itu sudah mall itu lurus wis Masjidil Haram Pak. Hanya beberapa puluh meter saja itu. Nah itu kalau ini diterima di sini Pak, aduh, diterima wungkulan, nggak ada penjelasan, membingungkan, membingung. Apalagi dengan penjelasan saya tadi di atas, terus dengan surat Al-Furqan yang begitu apresiasinya terhadap pasar itu positif, membingungkan. Nah, karena itu Pak, kalau memahami hadis itu nggak bisa wungkulan, ya. Kita harus confirm dengan nas-nas yang lain. Gak iso confirm Pak, yo kembali ke ulama yang memiliki apa kompetensi itu kan. Nah, yang saya pakai di sini ada dua ulama yang memiliki kompetensi, termasuk yang ikut memberikan syarah terhadap kitab Sahih Muslim. Di antaranya Imam An-Nawawi, ini yang kita kenal ya, Imam An-Nawawi. Yang kedua nanti Al-Imam Ibnu Battal, yang karena hadis ini juga ditakhrij oleh Imam Bukhari Pak. Nah, Ibnu Battal pun memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari itu yang mirip-mirip dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa kata Imam Nawawi Pak? Ini perhatikan. Beliau memberikan komentar terhadap hadis itu, qauluhu ahabul bilad ilallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha 'ala taqwa, wa qauluhu abghadul bilad ilallah aswaquha li'annaha mahallul ghisyi wal khida'i wal riba wal aymanil kadhibati wa ikhlafil wa'di wal i'radi 'anil dzikrillahi wa ghairi dzalika mimma fi ma'nahu. Apa kata Imam An-Nawawi ketika Nabi bersabda bahwa tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena pasar adalah tempat tipu-tipu. Itu pasar itu kebiasaan gawe tempat tipu-tipu, terus ada praktek ribawi, ada janji-janji palsu, sumpah-sumpah palsu, mengabaikan zikir sama Allah dan lain sebagainya. Berarti ini kan lebih kepada perilaku orang kan? Ya kan, lebih pada perilaku orang. Iya Pak, saya pas waktu bimbing haji 2004 itu ada ibu-ibu tuh habis belanja Pak, terus ngomong sama saya, Ustaz, saya baru beli arrojim. Oh iya, asli Bu, katanya asli, sampai orang sumpah-sumpah Ustaz. Kan orang Arab Ustaz, ojo mana gak usah sumpah, apa? Ojo mana sumpah, gak usah sumpah saja. Ini dia harus percaya orang Arab Ustaz, pakai jubah.
Gak semua Bu ya. Cek ndelok Bu gak delok. Bu, piro yang sampean? Kena 700 Ustaz. Iku awalnya 800. Tak tawar separuh, saat aku niru nang Indonesia nawar separuh. Dikei Pak Ustaz, alhamdulillah. Bu, mau nggak? Nih, Ibu ridho nggak? Misal nih, kita kembali ke sana sama saya nih, saya tawarkan. Saya nggak ngomong itu ini palsu, Pak. Saya tahu ini palsu nih. Tapi Ibu nggak boleh kecewa ya. Oh, nggak apa-apa Pak Ustaz, saya penasaran nih. Ustaz kena berapa ini kan begitu ya? Zaman dulu 2004-2005 itu haji, sing jenenge orang yang jual sana itu kayak seperti saat zaman sekarang Pak. Zaman sekarang rata-rata orang Arab sudah bisa bahasa Indonesia, murah, uang Jokowi, uang Prabowo itu kan. Mereka kan nggak bisa pakai ini, nggak bisa nyebut P kan Pak. Prabowo itu nggak bisa, pakai Prabowo. Uang Prabowo itu ya uang 50.000, uang 100.000, murah-murah, diskon begitu tuh. Terima kasih, ngerti Pak berapa harganya itu ngerti zaman saiki gitu kan ya. Oh biar nggak ono Pak, sehingga Ustadz itu dibutuhkan untuk dampingin orang yang belanja itu, termasuk saya. Ayo, saya bilang gitu. Akhirnya ya memang bukan keesokan harinya sih, beberapa hari setelah itu. Saya ke tukunya tuh sama ibu-ibu itu dibarengin sama beberapa ibu. Ternyata tukunya itu Pak, ya tukunya bagus sih. Arrojinya itu banyak, ya memang jual arroji. Maksud saya yang tipe itu banyak gitu loh Pak, tipe yang dibeli si ibu tadi. Sedikit, kamu hati Isa, ini berapa ini harga? Kamu sama berapa harga arroji ini? Samania Pak, Samania Mi'ah itu 800. Ada asli, saya bilang gitu. Asli, wallah asli. Lah, kul wallahi. Jangan, sampai coba, jangan ngomong wallah, tapi katakan wallahi. Oh, gak berani Pak langsung. Haram. Lah. Kholas. Mi'ah. Itu Pak langsung turun 100 Pak. Tahu bahwa itu palsu Pak, langsung turun 100. Ibu yang di samping saya itu wis rodok ya apa ngono. Saya gak gelem Pak, wong lapo aku tuku arroji kaya ngono. Ngono modon sampai 50 Pak. 50 kayak itu paling 10 real dapat. Itu loh Pak, tipu-tipu terus sumpah-sumpah palsu. Itu sehingga kemudian pasar itu jadi buruk gitu di mata Allah. Jadi semua itu sangat terkait dengan perilaku orang yang ada di pasar itu. Dan ini pernyataan Ibnu Battal ini kan ya. Hadza innama kharaja 'ala al-aghlab li anna al-masajid yudhkaru fihi ismullah ta'ala wal aswaq qad ghuliba 'alayha al-laghat wal lahu wal istighalu bi jab'il mal wal kalabu 'ala ad-dunya min al-wajh al-mubah wa ghayriha wa amma idza dhukira Allah fi as-suqi fa huwa min afdhalil a'mal. Kata Ibnu Battal itu ngomong begini, ini memang umumnya begitu. Kenapa itu disebut seburuk-buruknya tempat atau tempat yang paling dibenci oleh Allah? Nah kalau masjid itu yudhkaru fihi ismullah. Kalau masjid itu mesti di situ disebut nama Allah Pak. Kalau pasar, enggak. Pasar itu nek laris Pak, duitnya dikipas-kipas no. Ya, laris, penglaris, yang begitu. Saiki mungkin pedagang wis akeh sing ngaji ya. Alhamdulillah barokah ini sing nyebut zaman biyen kipas-kipas ya masih ingat Bu ya. Dikipas-kipas laris isu-isu rek laris kan begitu tuh kan ya. Enggak ada zikir gitu. Nah itu yang kemudian menjadi tempat yang buruk gitu. Karena perilaku orang wal istighalu bijab ilma, kesibukan ngurusin dagangan Pak, kalau eling sama Allah tuh gak mau balas begitu. Makanya kata beliau Ibnu Battal, wa amma idza dzukirallahu fi suqi fa huwa min afdhalil a'mal. Kalau kemudian di pasar itu ingat Allah, maka itulah sebaik-baiknya amal. So dari dua penjelasan para ulama ini apa yang bisa kita pahami? Jelas sekali Pak,
pasar atau supermarket atau mall kalau zaman sekarang itu kan. Semuanya bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk tergantung apa? Personality pribadi orangnya. Bapak tahu dulu di bekas pabrik bir Pak yang di mana itu? Apa? ABJS ya? Yang pabrik bir yang di ya BJS itu. Dulu kan dibuat apa namanya? Perkakas itu apa toko apa mall besar Pak di situ. Saya sempat dulu Pak. Sekarang mungkin sudah mulai tutup ya oleh itu. Saya pernah ngantar istri terus waktu Isya saya juga ke masjid. Masjidnya ada di pojokan. Lu masjid itu lo gak ono mike, gak ono wong, gak ono apa-apa, nih dikere wis rada kotor Pak. Kayaknya nggak digunakan. Ya rada serem ngono. Coba Pak. Masjid tapi modelnya kayak ngono ya nggak disukai sama Allah kan? Sama Pak. Di pasar Pak, tapi ono pengajian. Di pasar ada apa orang berzikir di situ. Wah ya beda lah Pak. Jadi semuanya kembali kepada apa? Manusia. Makanya pasar itu bisa menjadi berkah. Pasar itu bisa menjadi apa? Barokah. Kalau memenuhi 3 hal. Yang pertama itu orang-orang yang ada di dalam pasar itu punya paham bahwa sukses itu bukan duniawi semata. Sehingga hari pasar itu gak barokah. Karena apa? Sukses itu dipahami sebagai materialistik Pak. Tok, pokoknya ini toko ini rame itu sukses. Padahal sendiri toko ya gak tahu sholat, gak tahu apa-apa ya. Malah mungkin ya bermain apa dukun dan sebagainya. Bukan itu sukses. Orang kalau hatinya itu Pak, pahamnya itu sukses itu adalah tidak hanya bersifat materi semata, tapi bagaimana hubungan kita bukan hanya tokonya rame, tapi bagaimana hatinya rame zikir sama Allah Pak, itu sukses misalnya. Maka Pak, kalau hati ono tonggone tokone rame, setane rame, kalau hati Pak. Malah ya alhamdulillah seorang mugi-mugi berkah rame so ngeluber. Kan kadang-kadang kalau ngeluber itu kan ya mesti ke tokonya dia tuh Pak. Kan begitu. Sehingga akhirnya apa? Pikirannya itu nggak suntuk, nggak stres. Nah, atau sampai stres suntuk Pak, kan main dukun akhirnya. Kan main dukun, main jampi-jampi untuk bisa ngeramein tokonya. Ini saya nggarai apa? Rusak itu pasar itu kan begitu. Atau akhirnya apa? Ingin merusak tokonya orang karena rame itu, akhirnya apa Pak? Main apa namanya? Penjualan yang tidak sesuai gitu loh Pak. Jadi banting harga sambil kemudian ya kan merusak pasar kan itu ya. Dengan harga yang sama jauh begitu. Akhirnya merusak pasaran. Nah, ini kan nggak baik gitu, sehingga terjadi persaingan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena semua dari paham mindset bahwa sukses itu adalah materialisme. Bukan sukses itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama Pak. Yang kedua Pak, apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di pasar Pak, sebagai pasar itu barokah? Doa zikir itu tetap harus di mana-mana di mana saja. Artinya kalau di pasar, rebu pasar itu ada adabnya ya, dengan berdoa bisa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala. Karena memang ya mohon maaf ya, orang hasud itu ya banyak atau Pak. Buka itu kan yang buka rolling door itu ya pakai doa bismillah buka. Itu kan ya. Nek lagi nganggur bawa maca Quran kan begitu loh Pak ya. Bukan malah ngerumpi gitu kan. Itu. Saya kapan pas waktu ke Royal itu Pak, ada toko yang ditutup rolling door ya. Terus ada kertas di situ tulisan lagi sholat. Wih, keren Pak, keren. Tapi tak jauh dari situ juga ada yang tutup Pak, lagi pipis Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan ini kan menunjukkan, bahkan saya melihat nggak ditutup tapi orangnya tuh lagi sholat. Kan ada kayak begitu itu ya.
Orang lagi sana, masya Allah, itu luar biasa. Mungkin kenapa pasar-pasar di Mekah itu kan ya, nek wae azan tutup, itu kan barokahnya di situ. Bahkan ya kadang-kadang ya cuma ditutup separuh ditinggal Pak. Itu ya aman sentosa Pak. Ya itulah barokahnya di situ loh saudara, berkah rahmatnya di situ tuh. Cuman yang Indonesia ya rada angel tuh Pak, ditinggal. Ya, embo Pak. Ini coba Pak, masuk pasar ada adabnya, keluar pasar ada adabnya. Ini wayai sholat yo, sholat. Ini gitu loh. Maka insya Allah barokah. Yang ketiga apa Pak? Mematuhi tetap aturan di pasar itu aturan Allah. Jadi tidak boleh praktek ribawi, tidak boleh apa? Tipu-tipu, ngurangi timbangan. Itu yang ketiga ini. Terus jangan sampai membuat ramenya pasar dengan cara yang diharamkan sama Allah ya, lewat perdukunan atau enggak lewat perdukunan, lewat pertubuhan Pak. Tahu pertubuhan? Jadi sing dodol keleke diketok-ketokno, susune diketok-ketokno. Kan ono sing koyo ngono. Ono warung kopi ku ruwame Pak. Ternyata sing dodol wong wedok itu kan ya. You can see everything and anymore. Kan begitu loh Pak. Uang tuku itu dulu tuku kopi tok, tapi ambil tuku susu, tuku kelek, gitu. Itu tuh yang jadi masalah. Ini kemudian nggak barokah, kan begitu tuh loh Bapak. Ayo 3 hal ini Pak. Kalau kita bekerja di pasar atau kita berbelanja di pasar, 3 ini. Doa. Kalau kita ngajak anak ke mall, nggak apa-apa Pak. Tapi wae sholat ya sholat. Minimal nih Kak, sempat sholat. Ngomong nang arek-arek ibu nang anak-anak. Kita belum sholat isya loh, gitu loh. Artinya meskipun di tengah keramaian masih ingat gitu loh. Oh iya, kita belum sholat isya. Ya, coba bengi-bengi mulai nak ya, kurang isya, nggak malas isya kan begitu. Ya kalau maghrib kan memang mesti sholat di mall kan gitu. Jadi kadang-kadang isya kita bablas toh Pak ya, karena yang balik mana mungkin rodo adol misalnya, udah berada di ujung sana, masjid di ujung mana, nggak masalah juga. Tetapi tetap ingatkan bahwa ini waktu isya, kita belum sholat isya, nanti kita isya berjamaah di rumah misalnya. Ingat ya, itu kan dalam rangka apa? Supaya di pasar pun, di tempat kayak begitu pun, tetap kita ingat Allah. Dan itu kata Ibnu Battal, wa afdalul a'mal. Kalau 3 hal ini bisa dilakukan Bapak-bapak, insya Allah pasar itu penuh barokah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa pasar tempat yang paling dibenci itu personnya Pak. Karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di pasar. Karena faktanya semua sahabat rata-rata 90% lebih Pak, ini persentase kasaran, itu hidupnya dari mana? Pasar. Hidupnya dari pasar. Dan dari masa ke masa pasar itu banyak Pak. Dari zaman ke zaman itu pasar itu banyak. Nah, karena tadi pikirannya itu materialisme, kapitalisme, tipu-tipu muncul supaya cuannya banyak. Nah, ini yang kemudian jadi tidak barokah pasar itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang dari Ustaz pada hari ini itu. Memang umumnya untuk memahami hadis mungkin dari umat Islam itu kebanyakan terjebak dengan tekstualitas, sehingga kadang-kadang kita itu memang dibingungkan ya dengan pendapat-pendapat yang mengutip hadis hanya secara teks, dan itu tidak ada penjelasan yang lebih detail gitu. Jadi sebenarnya kalau apa yang disampaikan Ustaz tadi kan memang sudah luar biasa itu. Memang kalau hadis sekiranya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak simbol dengan Al-Quran, bisa ada sesuatu yang perlu penjelasan. Nah, dan banyak orang juga hadis-hadis mungkin semacam itu, banyak yang
tekstual, tapi ternyata pemahamannya tidak secara esensial, sehingga kita kadang-kadang juga bingung, seperti artis yang menyatakan musik, olahraga dan sebagainya. Itu kan sebenarnya tidak musiknya, tetapi pengaruh musik itu, bagaimana musik itu dimainkan. Kalau misalkan musik itu menjadi dakwah dan sebagainya, tidak ada. Dan kita juga di pasar ini. Jadi mungkin kita memahami suatu teks hadis itu mungkin perlu diganti esensinya, Iya, betul. hakikatnya. Jadi tidak cukup secara teks. Iya, betul. Oke. Ya, Jadi kan banyak sekali hadis yang kita bisa membutuhkan karena teksnya itu seolah-olah yang itu yang diucapkan. ya, Ternyata setelah digali dengan penjelasannya lebih mendalam, ternyata tidak hanya teksnya itu yang tertampak di permukaan itu yang mungkin saja. iya, setuju saya. Dan itu memang ulama-ulama itu sudah membuat metodologi, Pak, dalam pemahaman terhadap nas-nas suci. Di antaranya ada namanya Thariqatul Jam'i, metodologi mengkombin dua nas yang seolah itu bertentangan untuk bisa mencari conclusionnya. Itu udah lama, cuman kadang-kadang di generasi modern ini yaitu pengaruh bahwa kita harus kembali ke hadis. Dan kembali ke hadis itu memang benar sebenarnya. Memang harus kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran, itu memang benar. Tapi tidak semua orang memiliki kompetensi untuk bisa mengembalikan persoalan itu kepada hadis, Pak. Tidak semua orang punya kompetensi membalikan semua persoalan kepada Al-Quran. Kalau seperti saya misalnya, saya saja, Pak, kalau kita kembalikan kepada hadis, terus kita baca hadis, itu harus butuh syarah saya. Kalau saya pribadi, syarah itu apa? Penjelasan. Gimana komentar ulama terhadap hadis ini? Nah, kalau yang sekarang kan rata-rata kan tidak, gitu kan ya. Anak-anak muda sekarang sudah yang penting baca terjemahan, terus dari situ langsung menghukumi. Gitu. Wah, itu bahaya. Itu. Baca terjemahan Al-Quran. Wah, ini begini. Terjemahan loh ya, bukan Al-Quran. Langsung menghukumi. Enggak bisa, saudara. Seperti tadi dicontohkan oleh jenengan tentang musik. Gitu. Kalau musik itu memang khilaf di kalangan para ulama sendiri ya. Khilaf gitu kan ya. Ada yang mungkin yang seperti misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu juga teksnya seperti itu, bahwa semua bid'ah, semua hal yang baru itu adalah sesat. Semua hal yang baru itu hadisnya. Pertanyaannya, apakah semua hal yang baru itu sesat? Terus apa yang dimaksud bid'ah, semua hal yang baru? Nah, ini kan butuh penjelasan. Apakah bid'ah atau terjemahan tekstualnya itu semua hal yang baru? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu kan bid'ah. Apakah itu semuanya? Apa bukan hanya urusan ibadah saja? Padahal hadisnya kan kullu itu semua, berarti kan semua, tidak hanya ibadah. Semua yang baru, apakah ibadah, apakah di luar ibadah, itu sesat. Apa yang ngono menerjemahnya? Kalau semuanya tidak hanya urusan ibadah, termasuk urusan kehidupan, dinamika, wah, nggak ada teknologi jadinya. Nggak ada teknologi. Nah, ulama kemudian memberikan perincian. Yang dimaksud semua di sini adalah semua yang terkait ibadah. Itu kalau ada yang baru pasti sesat. Tapi di luar yang ibadah, yang itu menjadi wasilah. Wasilah itu apa? Perantara-perantara yang terkait dengan ibadah, seperti mic, ya, kan ini mic dan sebagainya. Itu ya tidaklah sesat. Bahkan yang menyangkut ibadah tetapi tidak makboh, Pak, tidak inti, itu kalau ada hal yang baru masih menjadi toleransi di kalangan para ulama. Contoh misalnya, saya nggak mau masuk kepada perbedaan pendapat ya, masalah tahlilan, yasinan,
Itu diskusi panjang. Ini contoh aja yang paling, dan itu banyak orang memahami gitu kan. Misalnya mabit di Mina. Jamaah haji sekarang ini Pak, dari mulai tahun dulu, itu kan mabit di Mina itu kan bukan Mina yang dulu Nabi Muhammad mabit, tapi Mina Jadid Pak. Mina Jadid itu ya Nabi nggak pernah mabit di situ. Itu kan ibadah Pak. Tapi karena kondisi tempat Pak, yang nggak muat, ya akhirnya diperlebar kan. Itu gunung kan dulu Nabi itu Bainal Jabalain, Mina itu di antara dua gunung Pak. Tapi sekian juta orang nggak cukup, akhirnya gunung ini dibor kan sama pemerintah Saudi. Loh ini kan namanya ijtihad Pak, pembaruan gitu kan. Pembaruan. Nggak ada di zaman Nabi model kayak begitu. Bukan bornya loh ya, tapi mabit itu kan ibadah. Mabit Mina itu hukumnya kan wajib lah. Berarti kan itu ibadah. Tapi mabit di Mina hukum wajib. Lah kok mabitnya bukan di Mina, itu kan jadi problem gitu. Kan di luar gunung itu kan bukan Mina Pak. Bahkan sekarang sudah mendekati, bahkan menggunakan wilayah Muzdalifah. Muzdalifah Pak, sampai 7 kilo loh Pak. Bayangin. Wis melakukan wis cuape, yo mabitnya gak nang Muzdalifah, nggak nang Mina tapi nang Muzdalifah. Loh itu kan bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi sesuatu yang harus ada dan harus dilakukan oleh era sekarang. Apa itu sesat? Nah itu dalam memahami kayak begitu itu kan tidak tepat gitu. Jadi harus ada penjelasan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya menggunakan metodologi ya seperti itu. Jadi dalam memahami sebuah hadis, memang semua kita kembali kepada hadis Pak, tetapi kita kan punya kompetensi, kemampuan diri untuk bisa memutolaah, meriset sebuah hadis. Itu kan kita punya kemampuan diri. Karena itu kita bergelantungan atau norok buntek kepada manusia yang punya kompetensi terkait dengan bidangnya. Misalnya kompetensi hadis, ya ulama-ulama hadis itu Pak. Ya kita kembali kepada ulama-ulama hadis. Ya diantaranya seperti Imam Nawawi, Imam Asyuyuti, Ibnu Hajar Asqalani, itu ulama-ulama yang sudah kompetensinya sudah mu'tabar, diakui oleh dunia gitu. Itu wallahu a'lam. Nah kalau kemudian ulama-ulamanya dalam menginterpretasi berbeda-beda, ya sudah kembali kepada kita mau ikut yang mana, gitu aja selesai gitu. Misalnya kan Ibnu Hajar sama misalnya Ibnu Rajab berbeda Pak, emang berbeda. Ibnu Hajar itu Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali itu Imam Ahmad bin Hambali ya. Beda Pak. Jangankan Ibnu Hajar sama Ibnu Rajab, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i itu kan itu murid sama guru, itu bisa jadi beda Pak. Bisa jadi beda. Ya sudah biarin gitu kan. Yang penting perbedaan itu muncul, kita ambil dari para ulama itu yang punya kompetensi dan itu diakui secara ilmiah gitu loh. Kecuali kalau kita berbeda itu karena kita sendiri Pak, ini menurut saya itu ya nggak bener, itu mana ilmiahnya kan begitu, itu nggak bener Pak. Sampai sopo kuliah S1 aja guru mari S1 tapi ya S1 Pak, ya S1 bidang apa kamu? Bidang engineering. S1 bidang engineering bahas apa? Fikih lah, kan dari ilmiahnya saja sudah nggak nyambung gitu. Dalam dunia akademik itu nggak boleh seperti itu, harus seperti guru besar Pak. Tidak semua guru besar itu tahu semuanya, karena memang ada bidangnya masing-masing. Guru besar di bidang pidana, guru besar di bidang hukum itu pun beda-beda. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara. Jadi ada ilmiahnya. Beda ya kalau ulama. Kalau ulama itu semua paham. Maka disebut mujtahid mutlak. Seperti Imam Syafi'i itu ya, yo pakar hadis, yo pakar fikih, yo pakar tafsir, semuanya Pak. Rata-rata ulama yang guru besar yang era-era dulu Pak, dan era modern. Ada era modern seperti misalnya Syekh Ali Jum'ah ya kan, itu guru besar di Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah itu memang pakar segalanya, ya kan? Pakar segalanya. Ada kayak guru saya itu Profesor Wahba Az-Zuhaili ya, yang punya tafsirnya aja 18 jilid dan juga punya fikih 8 jilid Pak.
punya usul fikih, jadi pakar semuanya, begitu kan. Nah, seperti itu tuh kurang lebih saudaraku. Ya kalau kayak begitu tuh punya kompetensi, dan orang-orang kayak begitu tuh yang harus kita ikutin, gitu kan. Oh kita harus mengikuti Nabi, yo kabeh yang ngikuti Nabi, masa gak melok Nabi, yo melok Nabi. Cuman ikut Nabi itu kan hadis. Ya kita kan harus tahu kompetensi diri kita untuk menelaah dan meneliti hadis itu kayak apa kan. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat semuanya Pak ya. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan. Senang ya kemarin jalan-jalan ya, saya dikasih fotonya sama Pak, gak ngajak-ngajak ini. Ya alhamdulillah, itu namanya sa'atan rabbak wa sa'atan nafsak, kata Rasulullah. Ngerti ya? Sa'atan rabbak wa sa'atan. Kalau Nabi itu dong, sa'atan wa sa'atan. Itu kata Nabi. Sesaat dan sesaat. Itu para ulama. Nah, ditafsirkan sama ulama. Apa maksudnya hadis sesaat dan sesaat itu? Sa'atan wa sa'atan. Para ulama nyatakan sa'atan rabbak wa sa'atan nafsak. Sesaat untuk Tuhanmu, sesaat untuk dirimu. Sesekali Pak, kita healing ya kan. Mau 24 jam ibadah terus ya, sholat terus nggak bisa lah ya. Maju tok ya, stres Pak nanti Pak ya. Sekali healing, ngaji sambil jalan-jalan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.